Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Giokinski Production. Masih di topik yang sama tentang Jakarta, karena masih terasa nih vibes ulang tahun kota Jakarta ke-495, dan juga menjadi edukasi buat kita semua ya tentang bagaimana sejarah berdirinya komplek kota tua yang berlokasi di daerah Jakarta Barat ini. Oke, check this out. Pada awalnya, sebelum tahun 1526, wilayah Jakarta bagian ini masih dalam kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. Setelah itu, Kesultanan Demak menunjuk Fathahilah untuk menyerang Sunda Kelapa dalam rangka menguasai wilayah tersebut, yang saat itu dinamakan Jayakarta. Kekuasaan Jayakarta saat itu hanya seluas 15 hektar dan memiliki pelabuhan Sunda Kelapa dengan tata kota tradisional Jawa. Setelah kekuasaan Kesultanan Demak selama kurang lebih dari 50 tahun, Jayakarta diduduki oleh VOC dan menghancurkan bangunan-bangunan peninggalan Jayakarta pada tahun 1619 yang dikomandokan atau dipimpin oleh J.P. Kun. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru yang dinamakan Batavia. Nama Batavia tersebut berasal dari penghormatan Belanda atas leluhurnya, yaitu Batavieren. Kindly please correct my pronunciation, comment down below. Tata kota dibangun dengan gaya Eropa. Pusat kota pemerintahan VOC saat itu terletak yang pada saat ini dikenal dengan lapangan Fathahilah. Setelah tahun 1635, kekuasaan VOC semakin meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung dengan menghancurkan sisa bangunan Jayakarta, dan Batavia menjadi pusat kota kekuasaan VOC di Hindia Timur. Pada saat itu, VOC membangun Batavia dengan kanal-kanal karena Batavia memiliki dataran yang rendah dan membangun banyak benteng untuk melindungi wilayah Batavia. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jayakarta. Nah, sekian banyaknya bangunan yang didirikan oleh VOC, kini bangunan tersebut masih banyak dan berdiri kokoh. Gedung-gedung legendaris di daerah kota tua, diantaranya ada yang pertama Gedung Arsip Nasional, Stasiun Jakarta Kota, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, Galangan VOC, dan masih banyak lagi bangunan Belanda yang masih tersisa di komplek kota tua Jakarta. Tapi, ternyata ada juga loh bangunan peninggalan VOC yang dihancurkan oleh pemerintah kita setelah kemerdekaan, yaitu ada Benteng Batavia yang dihancurkan pada tahun 1890 sampai 1910 oleh pemerintahan Belanda. Yang dibangun bangunannya menjadi Istana Daendels, yang sekarang ini bangunan tersebut menjadi Gedung Departemen Keuangan Nasional. Lalu ada Gerbang Amsterdam yang dihancurkan oleh Presiden Soekarno karena untuk kebutuhan pelebaran jalan. Lokasi tersebut berada di pertigaan Jalan Cengkih. Dan yang terakhir ini ada jalur tram pada masa Batavia yang juga dihancurkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap menjadi penyebab kemacetan di Jakarta pada saat itu. Yap, itulah sedikit perjalanan sejarah dari wilayah kota tua yang bertempatan di Jakarta Barat dan juga sejarah perjalanan Jakarta hingga kini. Bangunan bersejarah kita yang masih berdiri kokoh harus kita lestarikan dan kita kenalkan ke semua kalangan supaya selalu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke deh, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk comment, subscribe, and like my YouTube. Thank you.